Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, ini si Vera. Terima kasih buat kalian yang udah gabung dan komentar di video aku sebelumnya ya. Buat kalian yang baru gabung dan mampir di channel aku, jangan lupa di subscribe. Di video kali ini aku bakalan update tentang film dokumenter Ice Cold yang kemarin. Apa aja sih update-update terbarunya? So, yuk kita bahas sekarang. Sebelum aku bahas tentang update-update terbaru dari film dokumenter Ice Cold yang akhirnya viral lagi nih, kasus 7 tahun silam yaitu es kopi Vietnam, aku mau reminder lagi nih, kenapa sih kasus ini akhirnya bisa jadi booming lagi. Kasus es kopi Vietnam viral karena stasiun Netflix atau streaming Netflix itu mengeluarkan film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wong So. Film ini menghadirkan sisi dari Jessica Kumala Wongso selaku dari tersangka Han Mirna Salihin, sahabatnya sendiri. Kemudian ada ayah dan saudara kembar Mirna, serta dari sisi pengacara Jessica dan jurnalis yang mendalami kasus ini. Dan di dalam film dokumenter Ice Cold, ini juga menghadirkan bagaimana 7 tahun silam itu jalannya persidangan dari kasus es kopi Vietnam itu berlangsung, yang akhirnya membawa film dokumenter Ice Cold ini menjadi viral dan heboh ya di masyarakat Indonesia, karena akhirnya masyarakat Indonesia itu percaya bahwa Jessica Kumala Wongso itu sebenarnya tidak bersalah. Dan ada beberapa updatean terbaru nih tentang kasus es kopi Vietnam atau kopi sianida, karena film dokumenter ini booming banget dan viral di masyarakat Indonesia. Perlu digarisbawahi bahwasannya updatean terbaru ini dirangkum hanya bagian peradilannya saja, tidak bagian-bagian yang lain, karena akan terlalu panjang jika kita update untuk bagian-bagian yang lain. Updatean yang pertama yaitu tentang netizen plus 62 ya, yang menggeruduk akun pengadilan internasional dengan hashtag Justice for Jessica, Help Justice for Jessica. Ini sempat trending banget di Twitter, di TikTok, bahkan di platform YouTube juga ada beberapa channel yang membahas tentang netizen plus 62 yang menggeruduk akun pengadilan internasional ini. Buat aku sih sebagai netizen plus 62 juga bangga banget ya, karena kalian kompak untuk membela sesuatu hal yang menurut kalian benar, dan itu memang bagus banget kalau menurut aku. Dan aku juga sedikit dapat info kalau ternyata Jessica itu sudah melewati 5 persidangan ya, 5 pengajian tingkat sidang. Yang pertama itu di pengadilan negeri, yang kedua di sidang banding, kemudian sidang kasasi, dan 2 kali PK di Mahkamah Agung. Dari total 15 anggota majelis hakim menyatakan tidak ada dissenting opinion atau perbedaan pendapat atas putusan kasus. Artinya, secara pembuktian tersebut telah sempurna menunjukkan bahwa saudara Jessica adalah pelaku sebagai yang dipersalahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap. Dan jika ada yang merasa dirugikan dari pihak manapun, bisa melakukan upaya-upaya hukum yang telah disediakan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau misalkan mau dibuka kembali kasusnya, otomatis dari kuasa hukumnya atau dari pihak Jessica harus menghadirkan bukti yang baru ya, agar nanti hakimnya itu bisa beda pendapat gitu. Updatean yang kedua ini tetap masih berhubungan dengan proses hukumnya ya. Kalau mengutip kata pengacara terkenal atau lawyer terkenal kita, Bapak Hotman Paris itu memberikan saran untuk mengajukan gerasi kepada presiden, yaitu dengan mengakui semua perbuatannya. Tapi kan dapat kabar juga kalau Jessica itu menolak dan lebih memilih untuk menjalani hukuman daripada harus mengakui perbuatannya kepada presiden. Jadi
Fisika mungkin lebih milih untuk dipenjara selama 20 tahun. Ya nggak apa-apa juga sih, itu kan pilihan. Dan ini adalah updatean terakhir yang aku rangkum dari film dokumenter Ice Cold dan kasus cyanida 7 tahun yang lalu. Akhirnya kita bisa melihat lagi perang statement tentang hukum dan kedokterannya di media sosial atau di platform streaming yang ada di Indonesia. Kita yang sebagai masyarakat awam yang nggak tahu banget tentang seluk-beluk bagaimana itu hukum, atau mungkin di bidang kedokteran, atau mungkin di bidang forensik atau kepolisian, akhirnya kan kita nambah ilmu baru. Dan ini yang ngebuat aku happy karena kita jadi nambah wawasan, nambah ilmu baru. Indonesia gak kekurangan orang-orang yang pinter kok di bidangnya, cuman kekurangan orang-orang yang jujur aja. Sebenarnya dari viralnya film dokumenter Ice Cold dan kebukanya lagi kasus kopi cyanida atau es kopi Vietnam ini, siapa sih yang diuntungkan? Ya jelas dari pihak Netflix-nya dong mungkin yang diuntungkan, karena kita kan berduyun-duyun tuh akhirnya nonton film dokumenternya. Terus siapa lagi sih yang diuntungkan? Ya menurut aku yang diuntungkan stasiun TV dan media sosial dong tentunya yang diuntungkan. Karena apa? Akhirnya viewersnya kan naik, segmen juga akhirnya kan makin panjang. Bravo Netflix, akhirnya film dokumenternya sukses di pasaran. Oke guys, segitu aja updatean terbaru dari film dokumenter Ice Cold dan kebukanya lagi kasus es kopi Vietnam atau kopi cyanida. Semoga kalian suka sama videonya. Buat kalian yang belum subscribe dan baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe ya, supaya kalian gak akan ketinggalan sama video yang aku upload selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video besok. Dadah, have a nice day.